orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur." Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan, itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau, engkau melepaskan api murkamu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka. Akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau, di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus, yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, madah ini dipercaya suatu nyanyian kuno yang sudah ada atau sudah dinyanyikan sejak lama di antara kalangan keturunan Yakub ketika mereka masih berada di tanah kelahiran mereka, dan ketika mereka kembali menuju atau berpindah ke Mesir, madah ini, nyanyian ini terus terpelihara dan dinyanyikan sebagai ungkapan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, kepada Sang Khalik. Nah, madah yang atau nyanyian yang turun-temurun atau sering kali dinyanyikan ini, ketika mereka berada atau di mana saja atau di tempat kumpulan sosial di mana saja, jadi seperti nyanyian rakyat pada saat itu, nyanyian umat.
Dan ketika mereka lepas dari kejaran Firaun, nah, kembali lagu ini dinyanyikan oleh umat oleh bangsa itu sebagai puji-pujian kemenangan, kebesaran, dan karena Tuhan melepaskan mereka dari serangan ataupun kejaran Firaun. Nah, madah yang umum dan semua harus tahu nyanyian ini. Di dalamnya ada semacam penyembahan, ya, cerita tentang kebesaran Tuhan, menyembah Dia, memuji dan memuliakan namanya, memuliakan Tuhan. Nanti kalau saudara dan saya periksa kitab peristiwa kelahiran Yesus, maka nyanyian ini akan dinyanyikan, ada dikutip lagi di kitab Lukas. Nah, di sini juga kita bertemu bukan saja isinya tentang puji-pujian dan penyembahan dan kebergantungan kepada Tuhan, tapi ada cerita tentang sejarah pengalaman iman mereka selama ini atau sejak masa lalu. Tuhan menolong dan menyertai. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa ayat yang ini dan di sini kita bisa melihat bahwa ini peristiwa yang sudah lewat kemudian dinyanyikan. Jadi ada nyanyian yang lama ini ditambah syair-syairnya seturut peristiwa yang mereka alami. Nyanyian-nyanyian seperti itu. Dan perlindungan Tuhan juga terjadi. Nah, saudara-saudara, puji-pujian seperti inilah yang seringkali dinyanyikan oleh umat pada masa itu. Saya percaya bentuk atau gubahan model seperti ini juga bisa terjadi pada saudara dan saya. Dalam konteks kekinian ada nyanyian dalam hati atau puji-pujian berbisik dalam hati yang kita naikkan kepada Tuhan pada saat kita memperoleh kemenangan atau bahkan kita dalam kesedihan, dalam kesendirian, melawan rasa takut, merasa bebas. Itu pun seringkali kita merasakan bahwa aku memuji Tuhan walaupun tanpa suara yang kedengaran. Hidup orang percaya adalah hidup penuh dengan puji-pujian. Mungkin suara keras kita bagi orang lain itu terlalu false, terlalu jelek, tapi suara hatimu selalu merdu di hadapan Tuhan. Suara kedengaran yang muncul dari dalam hati, walaupun berbisik dengan nyanyian-nyanyian berirama, itu jangan dengar Tuhan. So, saudara-saudaraku, mari di mana saja kita berada, kita mencoba untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Ia mendengar ya puji-pujian kita, keluhan kita, bisikan kita, tertawa kita, bahkan teriakan minta tolong sekalipun dalam bentuk puji-pujian. Tuhan memberkati.